Oke, ya jadi, tabung cinta itu harus diisi gitu ya, supaya si Iya. anak ini memang mengerti gitu ya, bahwa apa yang, dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi dia itu dalam bentuk didikan itu karena mereka mengasihi gitu ya, bukan Mhm. karena membenci gitu ya. Tapi Mhm. kan anak-anak, sekarang kita bisa melihat dari sisi kita sebagai orang yang dewasa gitu, Kak, ya. Pada saat anak-anak kan kita juga sama sekali tidak mengerti bahwa kita tuh lack of love gitu ya, Mhm. kita tuh kekurangan cinta gitu sebetulnya. Jadi kita tuh berusaha mencari-cari dan jatuhnya kan pada dampak-dampak yang tidak baik tadi gitu ya, Pak, ya. Iya. Apakah dekat dengan laki-laki kemudian menjadi satu hubungan yang tidak baik gitu ataupun bahkan bahkan menarik diri dari laki-laki gitu karena, berasa diri bahwa, "Oh saya mah bisa gitu, saya kuat," gitu kan Mhm. tanpa laki-laki pun karena ayah aja juga nggak ada kok, saya Mhm. survive gitu ya sampai sampai usia sekian gitu kan. Mhm. Nah seperti itu ya, Pak, ya. Iya. Nah apakah Kelihatannya kuat tapi rapuh. betul betul betul. Mhm. Saya rasain juga sih, Pak. Iya, orang nggak tahu tuh Miss Desin ya gimana nih, kerasa gitu nggak? Kita tuh kelihatannya kuat gitu, tapi kita tuh mellow gitu ya, kalau ada apa-apa tuh Rapuh. sensitif Mhm. rapuh gitu, bentar-bentar Ya, nangis. ya, Itu nggak sih? ya. Kita kan mungkin karena terbiasa dilatih menjadi independen ya. Mhm. Di dalam terlatih menjadi independen, tidak terlatih secara emosional untuk bisa didengarkan. Jadi akhirnya kita sebenarnya ada momen-momen nangis sendiri juga kan. Betul betul betul. Iya iya. Jadi sebetulnya ya di dalam hati kita tuh rapuh gitu, tapi kita berusaha memprotek diri kita, karena Mhm. kita tahu kita tuh rapuh gitu, jadi kita pengen keluarnya itu, "Wah, saya bisa, saya kuat," gitu ya. Mhm. Nah, jadi bagaimana ya baiknya gitu ya untuk anak-anak yang memang merasa, ayahnya tuh tidak ada dalam kehidupan mereka. Ini kita bicara, sekarang untuk ayah yang ada, ya Pak ya, hadir secara fisik gitu ya, tapi tidak hadir di dalam hati ya. Ketika sang ayahnya mungkin tidak menyadari bahwa anak itu kekurangan cinta dari Mhm. bapaknya gitu. Mhm. Anak kan tahu nih bahwa saya tuh membutuhkan papa saya Mhm. untuk hadir dalam hidup saya, bukan hanya hadir dalam secara fisik gitu, tapi kasihnya Mhm. tuh nggak saya rasain. Gimana nih? Kan kita bicara soal sisi anak yang fatherless ya, berarti dari sisi anak, bagaimana ayah harus bisa Mhm. ya, silahkan. Kalau menjadi Oke. anak gitu ya, Pak, ya, Mhm. anak itu yang merasa kekurangan cinta dari papanya, dia harus gimana Mhm. gitu? Kalau kan Iya. kebanyakan kalau anak kecil gitu ya, Mhm. anak kecil kan kita bisa lihat ya sebetulnya ketika Mhm. papahnya datang, anak kecil tuh lari 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 gitu kan, Iya. bikin Pengen keributan, meluk itu kan papanya gitu. iya Heeh. gitu. Tapi kalau udah remaja gitu kan susah Mhm. ekspresifnya. Karena pola pikir mereka sudah berubah, bukan lagi Nah, seperti anak kecil gitu ya. gimana Jadi baiknya? begini, kalau menurut saya ya, menurut yang saya pelajari dan yang saya pahami dan juga disertai dengan pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan gitu. Pernah satu ketika saya membentak anak saya, Mmm, Rafael yang paling bungsu. usia berapa tuh? Rafael sekarang kelas 2 SD, Oke, baik. tanpa saya sadari. Mmm, Padahal dia hanya mau memberitahukan kepada saya, "Papa, ini pesawat loh yang saya bikin bisa terbang loh." Dia hanya mau menunjukkan itu. Tapi mmm, pada saat itu pikiran saya lagi kacau, lagi kalut gitu ya. Tanpa sadar saya membentak. mmm, Dan dia terdiam, matanya berkaca-kaca. mmm, Pada saat itu saya kaget. Saya ngapain ya tadi ya? Kok saya bentak anak saya ini? Lalu mamanya datang, istri saya datang. Dipeluklah Rafael ini. Makanya Rafael, papa kalau lagi banyak kerjaan, jangan diganggu. Kamu kan sudah tahu papa kalau lagi sibuk begini. Untuk istri saya backup. iya iya Untuk iya. istri saya backup. Nah, saya baru sadar. Ternyata itu adalah satu tindakan alam bawah sadar saya yang terlempar keluar. Karena pola asuh saya dulu seperti itu. Oke, Saya bukan hanya fatherless, tapi saya parentless begitu. Tidak punya figur ayah dan tidak punya figur ibu. iya iya. Nah, kalau ditanya sekarang, bagaimana caranya untuk anak remaja? Ayah, kalau kita lihat gambarannya ya, pola asuh kita dulu kan seperti ini. Ayah di sini, anak di sini. Iya, Mau bagaimanapun juga anak harus tunduk kepada ayah. mhm, Sekarang nggak bisa lagi seperti ini. Yang ada, yang muncul itu nanti pemberontakan. iya, Yang ada itu harus bagaimana? Ayah harus turun, mmm, menjadi sahabatnya anak, menjadi temannya anak,
tanpa menghilangkan otoritas ayah. Seperti itu. Ketegasan dan kelembutan itu harus seimbang. Kalau misalnya hanya ketegasan saja, ya tidak ada bedanya seperti ini. Tapi ayah harus menurunkan egonya, harus menurunkan harga dirinya untuk selevel dengan anak. Kalau tidak, anak akan mencari level yang lain yang seimbang dengan dia. Anak tidak akan terbuka. Seperti itu. Jadi harus seimbang. Dan juga yang kedua, ayah harus menerima anak dengan apa adanya dia. Oke, gimana Bukan ada caranya? Mm-mm. bukan ada apanya dia, tapi Mm-mm. apa adanya kondisinya dia. Misalnya contoh tadi Bu Desin ada menyampaikan dampak dari fatherless, kemampuan belajar menurun, pengendalian emosi tidak baik, dan juga gangguan-gangguan lain. Ayah harus bisa menerima itu. Nah, bagaimana cara ayah harus bisa menerima itu? Ayah harus merendahkan hati. Saya sangat terkesan dengan mentor saya, Pak Pendeta Julianto Simanjuntak. Beliau, minggu lalu sudah saya kupas juga barangkali ya, tentang beliau ini. Pernah satu ketika beliau meninggalkan semua pekerjaannya, dia pindah ke Salatiga. Demi apa? Untuk membonding ulang hubungan beliau dengan Moze anaknya. Ya, nah Moze pada saat usia remaja itu dia pernah mencap dirinya ateis. Oh, Sudah menyampaikan bahwa saya ateis. Dan dia terjerat ke yang namanya pornografi dan hal-hal lainnya. Seperti itu. Dan pemberontakan dia terhadap ayahnya itu luar biasa. Ya, dan sudah dibawa ke psikolog, psikiater sampai ke konselor. aduh. Nah, akhirnya papanya seorang konselor loh. Ya, konselor. Nah, tapi anaknya seperti ini, bagaimana caranya? Akhirnya beliau meninggalkan semuanya itu, dia pindah ke Salatiga untuk membonding ulang. Nah, sekarang bagaimana Moze dengan ayahnya? Mereka berdiri bersamaan di dalam pelayanan counseling. Dan nanti untuk tahun depan barangkali, Moze juga akan dilantik menjadi konselor nasional. Nah, ini dampak yang bisa didapatkan ketika ayah merendahkan hati, memposisikan diri sama dengan anaknya, menjadi sahabat, tanpa menghilangkan, tanpa meninggalkan otoritas ya seorang ayah bagi dirinya. Itu, Mas. Nah, ini juga yang sedang saya lakukan. Ya, kenapa saya meninggalkan penggembalaan saya dulu? Kenapa saya meninggalkan comfort zone dan safety zone-nya saya dulu? Tujuan saya cuma satu, yaitu membonding ulang hubungan saya dengan anak dan juga dengan istri, supaya terjadi keharmonisan di dalam keluarga. Gitu. Bu Desin ada yang ingin disampaikan mungkin? Em, Kayaknya kalau tadi ngomong semua tentang fatherless ya, bapak-bapak di luar sana jangan merasa lagi dijudge. Iya, 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 iya. Ya, mungkin saya berbicara dari sisi anak ya. Ya, ya. Eh, Kadang-kadang kita perlu untuk menjadi dewasa karena keadaan di sekitar kita. Menjadi dewasa dalam menjadi dewasa dalam cara kita berpikir dan melihat situasi kita gitu. Ya. Setelah melalui masa yang tidak mudah juga, saya melihat bahwa kadang-kadang kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga seperti apa. Ya. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan juga kalau Tuhan mengizinkan kita lahir di keluarga yang tidak ideal. Ya. Jadi kalau dari sisi saya sebagai seorang anak mungkin perlu tidak selalu punya mental victim. Karena ketika kita selalu punya mental victim, kita tidak akan melihat jalan keluar dan tidak akan melihat bahwa apa yang kita alami itu sesuatu yang sebenarnya part dari journey-nya kehidupan kita yang akan membuat kita menjadi someone atau somebody di kemudian hari gitu. Jadi sebagai seorang anak mungkin kita perlu menyadari bahwa ketidakidealan orang tua kita itu justru menjadi komunikasi yang baik. Dan harus, kalau tadi Pak Yohan bilang bapak harus merendahkan hati, saya rasa anak pun perlu merendahkan hati untuk
mau memulai. Karena sekali lagi kadang-kadang menjadi seorang ayah itu ada pride tersendiri untuk memulai berbicara dengan anak-anaknya gitu. Jadi sebagai anak kita juga perlu untuk rendah hati dan memulai percakapan. Gini loh, apa yang saya rasakan, apa yang saya rasa tidak setuju, itu perlu disampaikan, diutarakan kepada orang tua kita gitu. Kalau saya tidak pernah mengalami kesempatan untuk ngobrol personal dengan papa saya, mungkin saya juga tidak akan tahu posisi dia, dan akan selalu dalam pikiran saya menyalahkan dia. Ya. Tetapi kita perlu menjadi pendengar, memberi ruang juga bagi orang tua kita untuk tanya mereka gitu, kenapa mereka bisa seperti itu. Ya bisa jadi seperti yang tadi kita dari awal bicara, ya mereka juga dibesarkan dengan cara seperti itu gitu. Bisa jadi. Ya. Ya jadi ya anak perlu rendah hati juga untuk bisa mengambil part penting, karena keluarga itu bukan bicara hanya ayah dan ibu kan. Ya. Tapi kolaborasi semua anggota di dalamnya untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi sebuah keluarga. Itu nggak bisa orang tua jor-joran, tapi kalau anak nggak peduli sama aja. Jadi memang kalau tadi Pak Iwan bicara dari sisi ayah, saya bicara dari sisi anak. Ya, kita perlu rendah hati, perlu menyadari bahwa kita tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga yang ideal. Ya. Dan pasti ada sesuatu yang baik yang pengen Tuhan kerjakan melalui hidup kita atau melalui kehidupan keluarga kita. Jadi saya tidak selalu bilang positive thinking, tapi berpikir dengan benar itu baik. Itu sih. Ya. Dan anak-anak sekarang kan sebetulnya jauh lebih kritis ya. Jadi ketika kalau dulu mungkin ya ketika kita dengan teknologi yang terbatas gitu ya, kita merasa bahwa kita tuh kok kayaknya ada yang salah gitu dengan diri kita, tapi kita nggak bisa mencari jawabannya gitu ya. Agak susah kalau dulu gitu ya Pak ya, mungkin mau cari psikolog, psikiater atau apapun juga, atau teman yang mengerti tentang perasaan kita tuh nggak gampang. Kalau sekarang ini kan kita bisa cari tahu, cari kenapa sih kok kita merasa seperti ini, ya bisa menganalisa sendiri. Mungkin ya anak-anak sekarang jauh lebih memungkinkan untuk bisa seperti itu. Kalau misalkan menemukan bahwa ayahnya tuh terlalu konservatif gitu Pak. Ya, kalau tadi Miss Desi bilangnya kita sebagai anak boleh coba ngomong sama ayah. Tapi kan ada ayah-ayah yang kaku gitu ya Pak ya. Kita udah mau coba ngomong nih, kitanya nih dari sisi anaknya mau ngomong, tapi si ayahnya tuh kayak yang nggak bisa gitu kan. Nah, gimana caranya gitu? Iya. Tadi Miss Desin di awal ada menyampaikan bahwa keluarga itu bukan berbicara ayah, ibu, dan anak-anak saja, tapi keseluruhannya itu harus berkolaborasi. Ya, harus berkolaborasi. Ketika ayah yang kaku seperti itu, mama harus muncul. Karena ingat bahwa di dalam pernikahan, istri itu adalah penolong bagi suami. Nah, penolong terhadap siapa? Salah satunya ya juga menghadapi anak-anak. Anak-anak yang Tuhan berikan kepada keluarga itu untuk dididik, dibina, untuk menjadi keturunan yang ilahi. Tapi sebelum terlalu jauh, saya mau menyampaikan juga Miss Tintin kepada para teman-teman yang menyaksikan live kita siang hari ini. Kalaupun misalnya ada ayah yang mengalami hal seperti itu, jangan merasa dihakimi atau jangan merasa terhakimi atau terpojokkan gitu ya. Saya mau katakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga itu berproses. Ya, berproses untuk menjadi lebih baik. Kalau dia mau merendahkan hati untuk mau berubah. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Bagaimana dengan seorang ayah yang kaku misalnya? Terlalu konservatif. Aku malu. Tapi perlu diketahui, kalau kita menyelami lebih dalam ke dalam dasar hati si ayah, dia pasti mau berbicara. Nak, papa tuh maunya begini loh. Papa tuh mengerti keadaanmu, cuman sulit untuk mengungkapkannya saja. Nah, makanya saya katakan tadi, istri harus hadir, mama harus hadir sebagai penolong, sebagai jembatan, ya, untuk menyampaikan isi hati ayah kepada anak-anak. Nah, tapi sebelum itu terjadi, papa dan mama itu harus seia sekata dulu. Nah, membangun seia sekata ini nih
yang harus harus bisa dimiliki dulu. Kadang kan masing-masing membawa egosentrisnya masing-masing kan. Nah, harus merendahkan hati dulu. Ya, supaya apa? Supaya terjadi kolaborasi untuk menolong anak-anaknya. Hmm, Gitu. ya. Itu menurut pandangan saya. Berarti kan, halo Iritoy. Wah, Selamat ketemu lagi gabung Iritoy. lagi. Selamat gabung lagi ya. Kita membahas soal fatherless. Barangkali mau ikut ngobrol juga boleh ya. Ini Pak Arif ini kayaknya. Oke. Apakah merasakan juga ketidakhadiran seorang ayah? Boleh ya disampaikan. Mau join juga boleh, mau ngobrol juga boleh. Kita sudah cukup panjang sebetulnya ngobrol, tapi nggak masalah ya. Karena setiap anak tuh punya cerita. Gitu ya, dari sisi kita bertiga, Bu Desin, Pak Yohan, dan saya, memang kami masing-masing juga nggak ada sosok ayah gitu ya. Di Bu Dita, terima kasih ya. Ayah yang peran, tanggung jawab, kasih sayang dan dukungannya tidak pernah ada bagiku. Waduh, ayah yang zalim. Bu Dita mungkin mau mau ngobrol ya, pengen tahu seperti apa sih sosok ayah, bukan untuk mengungkit kembali rasa sakit hati karena ketidakhadiran ayah ya, tapi siapa tahu kita bisa melihat gitu dari sisi pengalamannya Ibu Dita ini, karena Bu Dita ini punya anak juga ya, saya pernah ngobrol juga ya Bu ya, supaya kita bisa memberikan satu hal yang lebih baik untuk anak-anak kita. Ya Bu Dita barangkali mau dan nggak sibuk ya, boleh join sambil ngobrol atau mau sambil kerja juga boleh ya. Nah, ayah yang tidak pernah ada ya, ayah yang zalim ini saya agak tidak bisa mengira-ngira nih zalimnya itu sampai seperti apa gitu ya. Dan apa yang terjadi dengan Ibu Dita? Ya, apakah ada perubahan karakter dari masa dulu mungkin ketika ayah yang kita butuhkan itu perannya tidak ada sampai dengan sekarang Ibu Dita, dan kemudian sekarang Ibu memiliki suami, ya memiliki anak, bagaimana Ibu bisa menyampaikan apa yang saya rasakan dulu sebagai anak itu jangan sampai dirasakan oleh anak kita sekarang gitu ya. Kita kan ingin memutus segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita yang dulu. Oh, bisanya cuma menyalahkan, mengadu domba, menghardik, selalu merasa benar, tidak pernah merasa salah gitu ya. Nah, ini apakah sosok seperti ini yang seperti kita tadi sempat sampaikan ya. Ayah-ayah yang seperti ini kan sepertinya gitu ya, cukup banyak gitu ya. Apakah karena ayah ini memiliki satu pemahaman bahwa posisinya dia tuh penting gitu. Sorry ya, ini bukan menghakimi lagi gitu ya. Kita sedang berusaha untuk menggali. Apakah karena saya dari sisi ibu nih, saya nggak mengerti ya. Mungkin Pak Yohan bisa menceritakan. Ketika menjadi ayah dan punya anak, apakah Bapak merasakan ada satu posisi yang tinggi di dalam keluarga bahwa saya adalah yang paling tua, saya yang paling benar gitu, saya yang ibaratnya gitu ya, saya yang punya otoritas mendidik anak-anak saya dan anak-anak saya tuh nggak tahu apa-apa. Bapak merasakan seperti itu? Pernah, Oh pernah ya? pernah. Hmm. Pada saat itu saya masih belum mengerti, ya, belum mengerti tentang bagaimana fungsi ayah sebenarnya. Hmm. Nah, kalau misalnya konsep seperti yang dialami oleh Ibu Dita tadi ya, itu yang digunakan adalah otoriter dalam keluarga. Jadi pokoknya apapun yang terjadi, papa yang paling benar, kalian semua salah. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah konflik dalam keluarga. Yang kasihan siapa? Yang korban siapa? Anak. Nah, kalau hal ini tidak dibereskan, tidak dipulihkan hubungan antara anak dengan ayah, ini tanpa sadar akan turun nanti nih. Karena ini akan menjadi sebuah circle dalam alam bawah sadar anak tersebut. Ketika dia menikah, dia punya anak, nah ini akan terulang. Gitu. Jadi penggambaran ayah yang seperti itu tanpa sadar, walaupun juga sebetulnya kita nggak mau gitu ya, Iya. tapi akan terpola begitu ya Pak ya. Karena gini, Miss Tintin, perlu Ya. kita pahami juga bahwa anak itu adalah mesin proyektor. Ya, Ya. yang memproyeksikan papa mamanya dalam hidupnya dia. Hmm. Nah, kalau papa mamanya, khususnya papa, menjadi tokoh yang otoriter di dalam keluarga, anak akan menjadi apa namanya ya, sosok yang tidak disukai barangkali oleh lingkungannya juga, begitu. Karena dia memproyeksikan bagaimana papa mamanya dan hubungan sosialnya juga akan tidak sehat.
tidak akan tanpa sehat. sadar ya, tanpa si anak itu sadar gitu ya bahwa Hmm. ada yang dirasakan seperti itu, kemudian dia akan melihatkan itu di dalam lingkungan dan lingkungan pun juga akan merespon. Bu Desi Iya. mungkin dari sisi perempuan nih ya, mungkin apakah juga pernah merasakan sosok ayah yang otoriter? Lalu apa yang dirasakan oleh ibu? Ya pasti karena saya besar sama om ya. Ya, ya, ya. Om tuh selalu main tangan dengan saya, jadi om selalu Waduh, mukul. wow. Ya, karena saya juga boleh dikatakan masa itu adalah korban kekerasan juga di dalam rumah gitu. Jadi Usia berapa tuh? karena saya tinggal sama om, ya usia masuk sekolah ya mulai kelas 8 ke umur Oh, 8 oke. sampai hampir kelas 6 SD. Ya Wow. masa yang cukup Iya, krusial. betul, betul. Dan saya harus melihat dan merasakan mungkin om juga mukul saya dan ya pasti ada efek sampingnya. Merasa Tuhan tuh, justru saya waktu itu lebih banyak mungkin melihat Tuhan tuh sebagai sosok yang seperti itu gitu. Oh ya Tuhan tuh kayaknya kalau manusia bikin salah kayaknya langsung dihukum deh. Iya, ya. Langsung bikin salah kayak ya, saya akhirnya melihat sosok Tuhan seperti itu karena kan orang-orang di sekitar saya mirip gitu. Om Bener, bener. saya, itu tante saya pun ikut-ikutan gitu. Jadi Iya, iya. ya memang akhirnya proyeksi dari diri saya sendiri melihat sosok itu tuh seperti itu gitu dan apa ya, saya benar-benar jadi punya satu standar juga bahwa tidak mau berteman dengan laki-laki yang kasar gitu. Oh, oke. Ya seperti itu sih Miss Tintin. Ya, semoga Ibu Dita nggak seperti itu gitu ya, walaupun punya sosok ayah yang seperti itu ya, selalu menyalahkan gitu, mengadu domba, menghardik. Karena kita pasti diberikan kebijaksanaan juga gitu ya. Ketika kita bisa merasakan bahwa ayah kita seperti itu, pasti kita tahu bahwa itu tidak baik, gitu ya. Tapi ingin tahu juga gitu ya, ketika kita memang ini dari Kakak Irito ini ya, bagaimana cara mengatasi rasa kehilangan setelah ayah pergi? Ini kan mungkin, tapi backgroundnya Kakak Irito ini kita belum tahu ya, apakah cukup dekat dengan ayah atau tidak gitu, begitu ya. Nanti mungkin boleh diceritakan gitu. Karena pasti kan kalau kita bicara soal kehilangan sosok seseorang, kalau sosok itu nggak kuat dalam diri kita, mungkin kita nggak akan merasa kehilangan ya. Ya, saya contohnya gitu ya. Karena saya punya pemikiran gini, saya tidak pernah memiliki ayah, saya tidak merasa kehilangan ayah saya gitu. Jadi saya baik-baik saja gitu ya. Sampai sampai satu waktu ini sedikit cerita gitu ya. Kan ayah saya sudah meninggalkan mama saya ketika saya umur 3 tahun. Ya kakak saya umurnya 5 tahun, 6 tahun lah. Satu waktu setelah bertemu ketika usia 17 tahun, kemudian ketemu setiap bulan suka kasih uang tuh gitu ya. Jadi kan akhirnya ya namanya anak-anak di usia gitu ya pasti butuh lah ya namanya uang. Tapi mama saya tuh bilang, "Enggak, jangan diterima." Katanya gitu ya. Jangan diterima, mama juga masih bisa kok menghidupi kalian. Jadi saya nurut gitu sama mama gitu ya. Akhirnya kita dalam tanda petik memutuskan hubungan itu dan tidak mau bertemu lagi dengan papa gitu ya. Nah, satu waktu ketemulah di satu tempat makan papa saya dengan perempuan gitu ya. Terus saya sama teman saya pulang gereja. Saya bilang gini, ini unik juga gitu. Itu papi saya gitu. Saya bilang gitu sama teman saya. Tanya jangan, saya bilang gitu. Saya bingung gitu ya. Dia tahu bahwa saya itu anaknya, orang muka saya mirip mama saya gitu ya. Tapi dia seperti diam gitu, nggak nyapa dan saya juga bingung, saya harus tanya apa enggak ya gitu. Tapi setelah itu kata teman saya, kalau dia buang muka ya udah nggak usah tanya. Ya udah gitu. Nah, perasaan ketika itu saya tidak merasa sakit hati gitu. Karena apa? Karena dia memang tidak pernah ada dalam hati saya. Saya cuma punya status bahwa saya punya bapak dan itu bapak saya gitu. Itu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan Irito ini bagaimana cara mengatasi rasa kehilangan setelah ayah pergi tapi relasinya kurang dekat. Pak Yohan punya jawaban untuk itu, Pak? Oke. Ya. Ya, barangkali seperti yang Miss Tintin tadi sudah sampaikan ya. Tidak ada ikatan emosional yang kuat. Ya. Nah,
Kalau tidak ada ikatan emosional yang kuat, ya sulit juga kita mau memberikan saran seperti apa, bagaimana cara mengatasinya. Begitu. Seperti saya lah. Saya juga dengan papa saya ada di Jakarta. Papa kandung saya yang sudah saya kenal gitu ya. Ya. Tapi ya hanya sebatas papa. Oh ya sudah, papa. Nama kamu papa gitu. Nah, gitu ya. Nama kamu papa. Ya, nama kamu mama gitu kan. Walaupun dari kecil saya sudah ditinggalkan, tidak ada ikatan emosional apapun gitu. Nah, pernah sekali waktu juga saya dibilang oleh keluarga saya sebagai anak yang, mohon maaf ngomong agak sarkas, kita katakan kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Nggak pernah menelepon papa, nggak pernah mengunjungi papa. Saya jawab, begitu ya. Saya mau gimana ngunjungi, orang saya nggak pernah ketemu. Ya. Saya juga nggak tahu ya. Oke lah, saya telepon. Halo Pak, apa kabar? Baik ya, sudah baik ya. Udah tutup telepon. So, terus mau bagaimana gitu? Ya kan? Karena memang dari kecil tidak ada ikatan emosional, tidak ada hubungan yang dekat. Tapi kan papa kamu sering kasih kamu uang. Uang bukan berarti menggantikan kehadiran dia loh. Uang bukan menjadi satu sosok yang menggantikan kehadiran papa loh. Saya nggak butuh uangmu, saya butuh kehadiranmu. Saya butuh perhatian kamu. Kalau kamu tidak hadir, kamu tidak memberikan perhatian sama saya, kamu pergi ya sudah, pergi aja gitu. Ya karena, tapi itu papa kamu. Iya saya tahu, itu dia namanya papa. Namanya papa gitu loh. Ya, Nah lalu fungsinya ada nggak? Enggak. Nah, jadi kalau misalnya seperti pertanyaan Irita tadi, bagaimana solusi menghadapinya? Lalu hubungannya kurang dekat. Ya saya nggak punya solusi gitu. Ya kembali lagi kepada kehadiran mamamu bagaimana? Fungsi mamamu menutupi kehadiran papumu seperti apa? Atau orang ketiga yang saya katakan tadi. Ya kalau tidak ada ya sama seperti yang saya dan Bu Desin dan juga Miss Tintin alami. Ya sudah gitu loh. Kalau dia buang muka ya sudah, nggak usah digubris. Sakit hati nggak? Enggak. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang tidak ada kedekatan kan begitu ya. Ya. Nah, ini menarik nih Pak. Ibu Dita menyampaikan gitu ya, bahwa memang sama kondisinya gitu ya, ayah dan ibunya berpisah gitu ya sejak dari kecil. Tapi kan Ibu Dita merasa punya ayah seperti itu gitu ya, yang cukup membuat sakit hati itu Bu Dita, apalagi ketika dibilang melawan gitu ya. Padahal selama ini Bu Dita hanya banyak diam gitu ya, atau memendam perasaan walaupun juga tidak nyaman dengan perasaan itu. Tapi tujuan Ibu Dita pada waktu itu gitu tidak dalam tanda petik mengungkapkan perasaannya gitu ya atas apa yang dilakukan oleh ayahnya itu karena tidak ingin dicap sebagai anak durhaka. Nah, saya sekarang ini mohon maaf ya Ibu Dita karena kami Pak Yohan saya memang dari Kristen gitu ya. Kategori anak durhaka itu seperti apa sebetulnya? Jadi jangan sampai anak takut tidak melakukan hal yang baik karena takut dicap anak durhaka gitu Pak. Gimana? Bu Desin dulu mau beri pendapat atau Pak Yohan? Bu Desin dulu silakan. Gak apa-apa ya Bu Dita ya, kamu bicaranya dari sisi yang berbeda gitu ya, biar lebih bisa memperluas juga wawasan gitu ya. Gimana Bu Desin? Oke, saya coba jawab dari sisi saya ya. Saya juga kan Tuhan izinkan berdamai dengan Papa walaupun dia tidak pernah hadir sejak saya kecil. Kalau saya menempatkan diri saya seperti ini, sekali lagi tadi kembali ke kita tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga seperti apa. Itu pertama dulu. Kedua, kita juga tidak bisa memilih orang tua yang kita mau gitu. Kalau di dalam iman kita sebagai orang Kristen percaya bahwa menghormati orang tua itu umur panjang. Menghormati orang tua itu memang perintah Tuhan gitu, perintah Tuhan. Jadi kalau saya melihatnya sekarang setelah melewati dan melalui masa yang tidak mudah itu, saya tidak bisa menempatkan standar ini untuk semua orang termasuk yang bertanya, tetapi ini yang saya alami gitu. Karena setelah proses panjang bersama dengan kepahitan, luka ya, kemudian akhirnya sampai pada titik berdamai dengan Papa, itu proses yang tidak mudah. Jadi saya boleh bilang setiap kita punya ruangnya masing-masing untuk bagaimana kita menyelesaikannya.
Ya. Tetapi kalau saya secara pribadi merasa sepanjang perjalanan hidup saya tidak mengampuni dan tidak memaafkan papa itu berat. Itu menjadi beban palsu di dalam diri saya. Yang akhirnya membuat saya tuh apa-apa kepikiran, apa-apa merasa jadi korban, apa-apa ya seperti itu. Saya rasa itu jadi toksik buat saya. Dan Ya. kemudian akhirnya saya percaya itu dengan kekuatan dari Tuhan. Setelah saya mengalami Tuhan secara pribadi, saya diberi kekuatan untuk memberi pengampunan kepada papa saya. Jadi kalau tanya dari sisi saya, mungkin lebih baik memang berdamai, pertama. Yang kedua, melepaskan pengampunan dengan willing, dengan rela. Ya. Artinya gini, kalau saya selalu punya satu prinsip dan satu pandangan hidup bahwa mengampuni memang tidak pernah mengubah masa lalu. Ya. Tapi mengampuni itu mengubah masa depan saya, mengubah saya melihat dunia, mengubah cara saya melihat relasi, mengubah cara saya melihat Tuhan, mengubah cara saya melihat dunia ini dan kehidupan saya gitu. Jadi kalau saya boleh memberi saran, pengampunan bukan satu hal yang mudah, tapi itu worth it untuk dilakukan gitu. Entah nextnya akan ada relasi sama seperti saya dengan papa atau tidak, ya itu keputusan pribadi, ya nggak bisa saya intervensi. Ya. Gitu. Maksudnya, tapi kalau boleh saya kasih saran, ya memberi pengampunan itu langkah paling gitu. Ya, karena seperti tadi ya Itu sih. Bu Desin sampaikan, jadi mengampuni itu tidak bisa mengubah masa lalu sakit hati kita, tapi itu bisa mengubah kita, ya, melepaskan semua rasa sakit hati kita ke depan. Jadi kita tidak punya sesuatu yang memberatkan. Tapi gimana gitu ya, cara mengampuni, karena kan kata ampun ini, yang mengampuni itu sepertinya kok kita yang lebih baik gitu ya. Kita memandang ayah kita ini apakah satu orang yang tidak lebih baik dari kita. Jadi apakah dari mengampuni itu udah bisa dari anak kepada bapak gitu. Gimana dari Bu Desin dulu nih, boleh di ini. Dan caranya seperti apa gitu konkretnya? Kalau saya seperti tadi saya pernah jawab di awal bahwa dari sisi anak kita perlu merhati. Papa saya tidak pernah hadir dalam hidup saya, dia tidak pernah membiayai hidup saya juga. Saya sekolah juga semua dibayar pemerintah karena dapat beasiswa. Saya merantau di usia 18 tahun Ya. dan kedengeran. Iya. Tapi agak putus-putus nih. Halo. Ya, oke. Oke, kedengaran. Oke. Ya, saya bilang kayak papa saya juga tidak pernah hadir dalam hidup saya. Ya, maksudnya tidak pernah mengambil bagian, tidak pernah berkontribusi. Ya, bahkan sejak saya sekolah SD sampai saya kuliah pun boleh dikatakan itu semua adalah kasih karunia, pemberian lah dari Tuhan melalui orang-orang yang menolong saya. Ya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diputus. Darah papa dan mama saya mengalir dalam tubuh saya. Ya. Dan tanpa mereka, saya tidak pernah bisa hadir di dunia ini. Oke. Terus mungkin kita bilang begini, ya udah, emang saya tidak pernah minta, tapi Tuhan sudah menghadirkan kita di dunia. Ya. Jadi kalau buat saya sih, kalau kita belajar yang namanya rendah hati dan mau pulih, dan kitanya dulu mau pulih, kita tidak lagi memikirkan bahwa ini salah saya atau bukan. Oke. Karena kita mau fix sesuatu yang memang sebenarnya memang bukan dari kita. Tapi bagaimana kalau memang itu part dari perjalanan kehidupan yang akan membentuk kita menjadi seseorang yang lebih baik di depan. Ya itu proses yang memang harus dilalui misalnya. Ya. Dan kalau saya setelah saya mengalami proses itu, saya menyadari bahwa thank you Tuhan, saya pernah mengalami momen-momen itu. Thank you Tuhan, saya pernah berada di posisi itu, karena kalau tidak saya tidak akan jadi Desin yang sekarang gitu. Versi yang terbaik dari diri Desin yang ada sekarang itu karena proses yang waktu itu loh, yang menyakitkan itu gitu. Jadi kalaupun sampai mau mengampuni dan memaafkan, itu bukan lagi bicara siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya mau memulai lembaran yang baru di dalam kehidupan saya. Dan saya mau melepaskan
hal-hal yang mempengaruhi kehidupan saya ke depan, ya udah, kalau saya tidak mau melepas itu, yakin Miss Tintin, Ya. pasti itu akan jadi beban tersendiri yang Terus, saya bawa terus. Itu seperti carrier yang saya pikul setiap hari. betul. Ya. Kan sebenarnya mengampuni hanya karena kita memutuskan untuk melepaskan beban itu. Haruskah kita ngomong gitu? Harus, Harus ya? Ngomong harus. kepada papa kita gitu. Papa Ya. saya gitu ya. Nanti Ya. papanya marah gimana nih kalau kayak It's papanya okay, Bu it's Dita? okay. Respon dia itu bukan lagi partnya kita. Oke. Tapi bagian kita sudah lakukan, yaitu mengampuni dia, memaafkan dia, dan memberi kesempatan untuk dia juga bisa pulih gitu. Oke. Ya, itu sih yang saya alami. Ya, saya memang benar-benar mendatangi papa saya di 2016. Oh. Saya secara personal, saya tinggal terpisah dengan dia ya. Karena saya sudah terbiasa merantau dari kecil. Ya. Ya, jadi saya mendatangi bapak saya di 2016, kita rekonsiliasi, kita benar-benar, saya dengar dia, dia dengar saya. Papa saya juga orang yang sangat konservatif, Miss Indin. Tidak akan memulai minta maaf, tidak akan memulai ngomong, tidak, ya diam. Nah, tipikal papa-papa patriarki lah. Tapi Iya. harus ada yang belajar memulai dan merendahkan hati. Karena pemulihan itu harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha, tidak akan terjadi pemulihan. Betul. Nggak Respon ujuk-ujuk papanya dari gimana? langit jatuh nih pengampunan selesai, nggak, harus ada effort sih ya. Saya pengen tahu, itu kan papanya seperti itu gitu ya. Respon papa ketika Bu Desin bilang saya mengampuni, saya memaafkan, itu gimana gitu? Takut saya. Kaget pertama kali, papa saya kaget Wah. karena ternyata kaget, tapi di sisi lain dia menyadari memang dia tidak hadir dalam kehidupan saya. Oh. Dan akhirnya saya punya kesempatan untuk mendengar dari sisi dia. Dan mendengar dari sisi dia juga akhirnya ternyata membuat saya, wow, ternyata dia punya perjalanan yang jauh lebih tidak mudah daripada saya. Ya, dia tidak punya kesempatan sekolah, dia tidak dihargai oleh keluarga, dia tidak dipandang sebagai someone di dalam keluarganya karena dia tidak punya pendidikan, dan proses dia pun tidak beda jauh dengan saya. Gitu. Jadi saya akhirnya mengerti, akhirnya dia itu sebenarnya punya satu ketakutan tersendiri saat dia harus mendidik anak-anaknya. Pertama, dia punya keraguan terhadap dirinya sendiri gitu. Dia mampu nggak membesarkan anak-anak perempuan, apalagi sudah ditinggal istri ya. Dan ditinggal istri itu sesuatu yang ternyata wow buat dia gitu. Pasti. Iya, dan itu yang akhirnya membuat saya tidak bilang saat itu langsung selesai 100%. Masing-masing kami punya waktu untuk, tapi minimal ada ruang untuk kami sama-sama marah, kesel, kasih tahu apa yang saya rasakan sepanjang ketidakhadiran papa. Apa yang papa rasakan sepanjang saya tidak mau ada dekat-dekat dia gitu. Dan ya itu beautiful gitu, dan itu indah. Memang prosesnya akan tidak mudah, tapi itu worth it untuk dilakukan. Betul ya. Kalau dari sisi saya. Dan kita juga harus tahu ya. Jadi maksudnya karena kita adalah dari sisi anak gitu ya. Dan kita merasa apa yang dilakukan oleh papa kita itu tidak membahagiakan kita. Jadi kita tahu sebetulnya bahwa papa pun punya cerita gitu ya, di balik apa yang dilakukannya kepada kita. Kalau lihat dari ceritanya Miss Desin seperti itu ya tadi ya. Jadi sorry. Jadi ketika kita melihat papa tuh marah-marah, papa tuh bahkan sampai mukul gitu kan, kita coba pahami kenapa ya gitu kan, seperti itu. Bukan berarti kita yang salah gitu ya. Jangan kita berpikir kita salah, ya mungkin juga ada bagian dari kita salah, tapi kalau kita mau rekonsiliasi berarti kita merendahkan hati seperti itu gitu ya. Kita datang, kita kemudian minta maaf, dan kita mengampuni, kita memaafkan gitu kan. Itu akan membereskan perasaan kita atau luka-luka kita gitu. Nah, tapi masih ada nih yang ngegantung tadi gitu ya. Karena cukup banyak anak-anak yang takut dalam tanda petik gitu ya ngomong, atau hanya diam saja dan menerima perlakuan ayah yang mungkin otoriter tadi gitu kan kepada mereka, karena takut dicap anak durhaka gitu. Nah, ini kan saya tanyanya ke Pak Yohan nih pertanyaan yang yang tadi gitu Pak.
sebetulnya anak tidak salah kan dalam tanda petik merasa seperti itu, Pak. Betul nggak sih, Pak? Nggak salah. Enggak ya? Nggak. Anak Oh, juga manusia kan, punya oh, perasaan. betul. Dan anak Iya, juga sebetulnya tidak mau dicap durhaka juga karena rasa sayangnya kepada orang tua gitu ya, Pak. iya. Nah, sekarang kategori anak durhaka itu gimana gitu? Apakah kalau kita menyebut apa yang kita rasakan kepada orang tua atau berselisih pendapat nih seperti Ibu Dita tadi gitu ya? Bapak A, saya B gitu. Dan saya pengen ngomong nih ke Bapak. Bapak tuh nggak Bapak tuh salah misalkan. Saya tuh begini-begini. Apakah itu menjadi durhaka gitu? Tidak dong. Seorang ayah itu harus terbuka, menerima masukan Oke. seperti itu. Karena Mm-mm. kalau seorang ayah tidak mau menerima masukan, ya niscaya dia akan dicap sebagai ayah yang otoriter. Oke. Nah, tadi menyambung apa yang Bu Desin sampaikan tentang pengampunan ya. Iya, iya. Forgiveness itu. Forgiveness itu bukan hanya kita melepaskan carrier beban itu, Mhm. tapi juga menerima pengampunan itu, menerima rasa sakit itu. Hmm. Ya. Nah, kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita sulit menerima rasa sakit itu. Maaf. Ya. Pengampunan itu berbicara menerima, penerimaan rasa sakit Hmm. dan permakluman akan rasa sakit itu. Hmm. Nah, gini, bagaimana caranya supaya pengampunan itu bisa terjadi? Ya. Pengampunan itu kan kita mau berbicara tentang satu proses pemulihan kan. Hmm. Nah, tidak akan ada satu buah proses pemulihan yang terjadi kalau tidak ada keterbukaan. Harus terbuka, harus dibicarakan. Misalnya contoh seperti yang tadi Ibu Dita katakan ya. Selama ini hanya bisa diam dan memendam. Hati-hati. Anda sedang memendam bom waktu. Hmm. Sakit hati itu bom waktu. Ya. Yang sewaktu-waktu bisa meledak ketika waktunya sudah tiba. Yang celaka siapa? Yang bermasalah nanti siapa? Ya Ibu Dita sendiri. Nah, jadi dibutuhkan untuk satu buah sarana untuk terbuka supaya pemulihan itu bisa terjadi. Jangan mengintimidasi diri kita sendiri dengan kata durhaka. Hmm. Selama kita berdiri di atas yang namanya hal yang benar. Kita kan mau pulih ya. Pertanyaannya adalah, adakah papa yang jahat di dunia ini? Ada nggak papa yang jahat? Kalau menurut saya tidak ada papa yang jahat. Tidak ada mama yang jahat. Yang jahat dan papa yang jahat, mama yang jahat itu adalah konsepnya saja. Oke. Kalau misalnya ada papa mama yang jahat dari sejak lahir, kita udah dibuang. Hmm. Kita sudah dipencet gitu loh, ibaratnya gitu ya. Dalam kondisi kita tidak berdaya. Kita tidak akan dibesarkan, kita tidak akan diberi makan. Tidak ada papa dan mama yang jahat. Yang ada hanya pola asuhnya saja yang belum tepat. Seperti itu. Nah, karena pola asuh yang tidak tepat itu kemudian memunculkan rasa sakit di dalam hati. Rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa tidak diterima itu. Nah, makanya butuh keterbukaan. Karena keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan dan pengampunan. Pengampunan sekali lagi bukan hanya berbicara melepaskan beban, tapi juga menerima rasa sakit itu. Hmm. Seperti saya ya, Bu Desin 2016, saya tahun 2013. 2013 saya waktu itu kontrol kepala saya pasca operasi tumor otak. Saat itu saya tanda kutip, saya culik papa saya ke Palembang. Saya culik papa saya ke Palembang untuk mengikuti satu buah camp. Ya. Nah, pada saat itu papa saya menangis. Dia meminta ampun dengan saya. Pada saat itu sekali lagi, saya dengan papa saya tidak ada connect emosional. Saya hanya membawa papa saya ke Palembang. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa kamu adalah seorang papa. Secara emosional dekat enggak? Enggak. Jujur saya katakan tidak. Kenapa? Karena dari kecil saya tidak hidup bersama dengan dia. Ya. Itu manusiawi. Tapi sebagai seorang seorang hamba Tuhan pada saat itu, dan juga posisi saya sebagai tanda kutip seorang anak, saya harus menolong ini orang. Saya harus bawa dia ke Palembang. Dan saat itu terjadi rekonsiliasi antara saya dengan dia. Nah, kelanjutannya bagaimana? Tadi Bu Desin sudah sampaikan tentang relasi ya. Setelah pengampunan itu bagaimana itu kembali kepada personalnya kita. Nah, memang secara emosional tidak dekat, tapi secara pemulihan itu terjadi. Jadi rasa sakit hati itu hilang gitu ya Pak, yang kita rasakan. Bisa diterima, bukan hilang. Rasa sakit hati itu nggak akan pernah hilang. Masih ada. Masih ada, tapi bisa kita terima.
Oke. Nah, pengampunan kenapa sulit diterima? Karena rasa sakit itu belum bisa kita terima gitu. Nah, sekarang kita Padahal bisa kita sudah merasakan. merasakan sakit itu ya sebetulnya Iya, ya. sudah rasa sakit tapi belum bisa menerima. Oh. Accepted rasa sakit itu belum bisa kita terima. Nah, saya bisa menerima, oh ternyata begini toh saya rasa sakitnya. Oh alasannya begini toh. Oke, saya terima. Itu pengampunan terjadi. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita, dia menerima rasa sakit itu di kayu salib kan. Ya. Nah, kayaknya pengampunan itu bisa kita dapatkan. Nah, kita perlu menerima rasa sakit itu. Jangan tolak rasa sakit. Kalau kita menolak rasa sakit, pengampunan tidak akan pernah terjadi. Yang ada hanya apa? Intimidasi kata durhaka itu muncul. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Dita. Hati-hati di jalan ya. Ya, semoga bisa menguatkan Ibu gitu ya. Jadi kita harus memahami gitu ya bahwa apa yang dilakukan ayah kita itu bukan karena dia memang jahat gitu ya. Tapi karena cukup banyak yang tidak tahu gitu. Ayah tuh harus bagaimana kepada anaknya, dan pola pemikiran ayah dulu dididik dengan orang tuanya pun juga mungkin dia merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih berat dari yang kita rasakan. Jadi keterbukaan kita sebagai anak, kerendahan hati kita gitu ya sebagai anak dibutuhkan gitu ya untuk datang datang kepada orang tua kita, kepada ayah kita rangkul. Mungkin ayah akan menolak gitu, tapi kita yang melembutkan hati lebih dulu. Ayah gitu, aku memaafkanmu walaupun itu nggak gampang ya Pak ya. Iya. Tapi ayah pun pasti akan luluh ya Pak ya, sekeras apapun ayah pasti akan luluh ya. Karena darah dalam tubuh kita itu darah ayah kita. Darah dalam tubuh kita itu darah ibu kita. Ya, mau bagaimanapun dibilang kita dikandung 9 bulan 10 hari di dalam perut mama kita. Ya. Dan kita bisa dikandung di dalam perut mama kita juga dari bapak kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk jadi gitu. betul. Ya. Nah, baik, terima kasih Bu Dita ya, thank you. Jadi waduh ini menarik ya Pak ya, karena memang konsep anak durhaka itu cukup banyak saya pernah dengar nih dari beberapa anak-anak remaja gitu ya. Memang anak-anak remaja itu tahu gitu bahwa dia tuh diperlakukan menurut mereka gitu ya. Dia diperlakukan tidak baik gitu ya oleh ayahnya gitu kan, tapi tidak berani menyampaikan apa yang dia rasakan karena takut kalau melawan gitu kan, nanti takut karena mungkin ya konsep bapaknya pun juga, ayahnya pun juga pernah bilang awas kalau ngelawan wah jadi anak durhaka gitu. Nah jadi itu yang menghalangi sampai akhirnya ngeblok gitu ya Pak ya. Nah ini yang mungkin dirasakan ya, ada hello pastor namanya lucu ya, hello pastor. Pastor Yohan. Oke. Ya, jadi hal seperti itu yang perlu kita pahami gitu ya, rekonsiliasi. Tapi apakah gitu ya, tadi kan Bu Desin juga bisa kemudian mendapatkan peran pengganti gitu ya dari Om. Bapak pun juga mendapatkan peran pengganti dari Om. Apakah ini kan sosok laki-laki juga gitu ya, tapi kita lihat ya, kalau misalkan Omnya ternyata gitu ya punya karakter bapak yang baik, apakah itu bisa menggantikan kehilangan sosok ayah gitu Pak? Bisa saja, tapi omnya itu pun harus tetap mengarahkan bahwa aku bukan papamu loh. Oke, jadi harus dikasih tahu ya. Iya, itu baru menurut saya itu om yang lebih bijaksana ya. Bagaimanapun juga seperti yang tadi Bu Desin katakan, dalam tubuh kita, tubuh si anak itu mengalir darah papa mamanya, bukan darah omnya, bukan darah tantenya gitu. Bagaimanapun juga omnya itu harus tetap mengarahkan. Nah, aku bukan papamu, papamu adalah si ini. Kamu harus terima dia dengan apa adanya. Seperti itu. Oke. Nah ini berarti kalau kita tadi bicara dari sisi anak sudah cukup jelas gitu ya Pak ya. Ini kita mau upload ini nanti di YouTube gitu ya. Kita tahu ada ayah-ayah gitu ya yang melihat dan ternyata baru menyadari gitu kan bahwa ternyata selama ini ayah itu terlalu sibuk gitu ya dengan perasaannya sendiri dan tanpa disadari atau tanpa dimaksud sebetulnya dia mengabaikan perasaan anaknya yang membuat anaknya sakit hati gitu. Apa yang harus dilakukan gitu oleh ayah? Ya, tadi kan sudah kita bahas ya, Miss ya. Apa yang harus dilakukan ayah? Ya, ayah harus merendahkan hati. Merendahkan hati untuk bisa menjadi selevel
sejenjang dengan anaknya. Mhm. Em, Sekali lagi ayah juga harus memahami ya. Nah ini butuhnya edukasi juga. Bagaimana membahas tentang tumbuh kembang anak Hmm. ya. Anak zaman sekarang pola asuhnya beda dengan anak zaman kita dulu. Hmm. Zaman kita dulu mungkin masih bisa sistemnya menggunakan rotan segala macam. Sekarang Ya. kan nggak bisa. Kita harus duduk bersama dengan dia, menjadi temannya dia. Oke. Ibaratnya sekarang kita sudah masuk marketing 3.0 gitu atau 4.0 gitu ya. Ya, ya, ya. Untuk bagaimana kita pendekatan behavior dengan anak. Mhm. Supaya apa? Supaya bisa diterima kehadiran kita sama dia. Kalau enggak ya kita nggak akan nyambung gitu. Hmm. Saya juga dulu dibesarkan dalam latar belakang patriarkal seperti Budesin. Kita orang Cungkuk dan ya. Nah, Nah, kalau kami di Kalimantan Barat dulu, kalau berani ngomong dengan papa itu disebut anak puhau. hmm. Nipu limau Baik. tahajud. Hmm. Kan begitu ya. Kamu anak yang tidak sopan, Hmm. tidak menghargai orang tua. Mau bagaimanapun juga papa tetap paling benar. Hmm. Gitu. Nah, akhirnya terkonsep begitu. Hmm. Ya dipendam, meledak. Hmm. Iya, Gitu. ya. Oke. Nah, Bu Desin mungkin punya hal yang mau disampaikan ya. Karena kan tidak gampang gitu ya seorang ayah memahami bahwa dia itu sebetulnya menyakiti anaknya gitu ya. Gimana cara memulai percakapan? Mungkin anaknya juga tidak memperlihatkan ada sesuatu yang salah ya, seperti tadi kita bahas ya. Anak nggak ngerti, pokoknya dia mah mencari tahu atau melakukan sesuatu aja gitu ya untuk mencari perhatian. Tapi bagaimana ketika ayah nih ada yang nonton kemudian ingin rekonsiliasi dengan anaknya? Bagaimana cara mulainya gitu? Karena kan nggak gampang ya untuk ayah-ayah yang konservatif itu nggak bisa ngomong gitu. Gimana caranya coba? Ini dia berat. Iya, betul Oke. betul. Nah, kalau dari sisi saya secara pribadi sebenarnya gini, memulai itu memang susah, tapi Mhm. butuh langkah pertama. Betul. Harus ada langkah pertama. Iya. Yang perlu mungkin jadi persiapan dari seorang ayah ataupun seorang ibu yang pengen rekonsiliasi adalah we have to be ready. Kita harus ready dengan respon dari anak-anak kita misalnya. Oke. Tidak semua anak mungkin seperti saya pada saat papa saya ngomong saya dengar. Ya. Atau sebaliknya, pada saat saya ngomong papa saya dengar. Mhm. Tidak semua akan di dalam ideal condition seperti itu. Tapi orang tua di sisi lain yang mau memulai perlu prepare well dengan itu. Kesiapan hati kita untuk karena gini, bisa jadi ketika kita mau bicara sama anak kita tuh ada trauma di dalam diri mereka. Ya. Dan ketika kita hadir, kita harus menjaga supaya jangan ada trauma-trauma berikut yang dipicu melalui conversation itu, melalui usaha untuk berbicara itu. Dan menurut saya kalau memang belum menemukan solusi pada hari itu bisa berbicara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita belajar antar dia ke sekolah dulu, antar dia ke kampus dulu, atau kalau yang sudah menikah berkunjung dulu, tidak harus langsung bicara. Ya. Ya, ada toolsnya kan semua gitu. Lalu mungkin kalau untuk anak remaja bisa diajak dating berdua dulu, nggak harus ngomong langsung ke poin. Ya. Hangout bareng, coba terlibat. Kira-kira dia temennya siapa ya? Temen baiknya siapa? Biasa bisa atau bisa mulai dari hobi anak-anak kita. Ya. Ya, itu menjadi jembatan. Kalau kita mau rekonsiliasi kepada anak remaja itu nggak bisa langsung to the point. Biasanya harus ada bridging dulu. Kalau sama orang yang lebih dewasa mungkin jauh lebih bisa. Mungkinnya secara usia lebih matang atau mungkin anak kita sudah berkeluarga, itu jauh lebih mudah menurut saya. Tapi kalau anak-anak remaja itu memang butuh banyak bridging. Tapi apakah berarti orang dewasa tidak butuh bridging? Butuh, apalagi dengan relasi yang sudah kaku berapa puluh tahun misalnya. Jadi butuh, tapi jauh lebih adaptif dibanding anak-anak remaja. Jadi kesiapan kita terhadap respon anak-anak itu juga penting. Kalau memang tidak bisa hari itu, next. Yang penting kita terlihat ada usaha kan. Anak juga nggak mungkin mendiamkan kita terus kalau dia melihat kita ada usaha yang begitu
effort begitu besar untuk mau berdamai dengan kita. Karena sekali lagi, kalau tadi saya sudah bicara di awal bahwa keluarga yang sehat itu keluarga yang kolaborasi. Iya. Ya, jadi kalau seandainya anaknya terus menerus sampai 10, 20 kali, 50 kali, berarti memang anaknya belum ingin pulih. Bisa jadi. Ya enggak sih? Atau mungkin terlalu berat sampai dia belum bisa menerima. Ya oke, give. Kasih dia ruang. Karena ingat, post traumatic event di dalam hidup seseorang itu perlu ruang untuk dia mourning, untuk dia berduka dengan itu juga. Ya saya butuh 11 tahun baru saya bisa berdamai kan. Dan papa butuh 11 tahun, umur 23 tahun baru saya bisa berdamai dengan papa. Ya, jadi ya harus lihat semua aspek itu, jangan buru-buru, jangan juga terlalu lama dibiarkan itu. Kalau buat saya, ya itu sih mestinya. Ya, jadi anak-anak sekarang itu kan sebetulnya memang ya tadi ya jauh lebih kritis, praktis gitu ya. Jadi kalau misalkan kira-kira biasanya ayahnya nggak pernah hangout gitu kan, tiba-tiba ayahnya ikut hangout. Ngapain nih tiba-tiba hangout gitu ya, pasti kan anaknya bingung gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu ya, beri ruang. Mungkin hari ini nggak bisa gitu ya, anak sekarang kan pada sibuk dengan peer groupnya masing-masing, mau diajakin nggak mau gitu kan, itu dicoba lagi gitu ya dari sisi ayah begitu, coba lagi, mungkin tidak berhasil sekarang, tapi nanti mungkin ngobrol dulu gitu di rumah ya. Setidaknya memang ada effort untuk memperbaiki relasi dan hadir dulu di dalam hidup anak gitu. Itu ya, karena sebetulnya dari awal anak kan pasti melihat dari sisi fisiknya dulu, physically gitu ya, ayahnya ada gitu, ayahnya ada, setelah ada kemudian baru mendekatkan gitu ya, baru ngobrol gitu ya, setelah ngobrol mungkin bisa pergi bareng-bareng, lebih deket lagi, sampai udah deket banget nih, udah ngerasa attach gitu, barulah silahkan rekonsiliasi gitu ya Pak. Tidak ada cara yang sia-sia gitu ya, begitu ya Pak ya, begitu ya Pak Ya, ya. betul. Nggak ada cara yang sia-sia. Dan semua cara yang kita lakukan untuk mendekatkan kita dengan ayah kita, kalaupun dari sisi anak gitu ya, anak pun juga harus berusaha untuk terbuka ya. Kalau misalkan ayahnya konservatif, ayahnya mungkin otoriter, ayahnya tidak, maaf ya, mungkin juga ada anak-anak yang ayahnya secara sisi keimanannya mungkin juga kurang kuat gitu kan. Kita sebagai anak yang jauh lebih tahu gitu tentang hal yang baik, ya ada baiknya kita pun juga merendahkan hati gitu, karena kan kalau yang saya pernah lihat gitu ya, jangankan anak mau ngomongin soal ibaratnya gitu Tuhan gitu kepada ayahnya, belum apa-apa juga, kamu tahu apa sih? Papa tuh hidup lebih lama gitu daripada kamu, banyaknya kan begitu, dan anak langsung ciut gitu kan. Gitu kan, dan menarik diri lagi gitu ya. Tapi seperti apa yang tadi Pak Yohan sampaikan, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna ya, semua itu adalah proses. Ayah belajar memahami anaknya, memahami istrinya juga, istri belajar memahami suaminya dan juga anaknya, berikut juga anak memahami orang tuanya gitu ya Pak ya. Betul. Tapi semua proses itu akan sangat berharga untuk kita lalui ya, kita sama-sama mau terbuka gitu ya. Begitu ya. Baik, ada apa yang mau disampaikan sebagai closing nih Pak Yohan? Setelah itu Bu Desin tentang topik kita kali ini. Iya, dari saya barangkali begini. Saya yakin orang tua zaman sekarang lahir di generasi milenial. Ya. Dan pastinya kalau kita lahir di generasi milenial, secara edukasi pun kita sudah lebih baik seperti itu. Nah, jadi pesan saya dan juga sebagai closing statement dari saya untuk materi kita hari ini, mari orang tua yuk sama-sama kita belajar merendahkan hati. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kita akan menjadi keluarga yang menuju kepada hal yang sempurna, ya, dengan proses belajar untuk menerima, belajar untuk mau mengerti akan keadaan anak-anak kita. Lalu untuk anak-anak, belajar juga kalian untuk merendahkan hati, untuk memahami juga kenapa orang tuamu seperti itu. Ya, jangan hanya mau dimengerti saja, tapi juga mau mengerti. Ya, jangan hanya mau dimengerti, tapi juga mau mengerti akan beban orang tua kita seperti apa. Nah, ketika hal itu terjadi, maka balancing dalam keluarga pun akan terjadi.
fatherless, motherless ataupun parentless itu niscaya akan tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Ya. Nah, jadi mari bangun harmonisasi itu dulu. Ya, Khususnya ya. ayah, ya. Rendahkan hati aja dulu. Ya. Seperti itu. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita semuanya belajar. Ya, Ya. belajar untuk menjadi lebih baik. Dan kita juga harus tahu bahwa tidak ada ayah yang ingin anaknya sakit hati gitu ya. Ya. Mungkin ayah tidak menyadari gitu bahwa apa yang dilakukan itu menyakitkan hati anaknya gitu. Betul. Kita percaya itu. Kalau ada pun ayah yang ingin menyakiti anaknya, itu mah ayah yang aneh itu. itu mah di luar dari apa yang ayah normalinya gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Jadi kita memahami itu bahwa ayah kita tuh sebetulnya baik. Hanya mungkin dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu Ya. kepada kita, menyakitkan hati kita gitu ya. Benar. Bu Desin silakan. Sebelum kita tutup nih, Ini udah kayak debat ya, ada closing statement. dong, harus sebagai kesimpulan kita. Oke. Ya. Kalau saya simple. Ya. Fatherless itu situation, situasi. Yes. Itu bukan destiny kita. Jadi embrace kalau kita mengalami itu akan jadi kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan kita pribadi yang bisa mengubah hidup orang lain di masa depan. Ya itu Wow. aja. Oke. Semangat buat semuanya. Semangat ya, tidak ada yang kebetulan kalau kita fatherless. Ya. Ya, Tuhan pasti memberikan satu situasi itu, kondisi itu kepada kita untuk bisa kita saling berbagi gitu ya, seperti ini gitu ya. Nggak ada yang kebetulan Bu Desin fatherless, Bapak fatherless, Pak Yohan saya juga gitu ya. Kita sama-sama sekarang di sini bisa berkumpul dan kita bisa menjadi orang yang merasakan nggak adanya father itu bagaimana gitu. Tapi saya sangat teringat sekali gitu ya dengan kata-kata pembina rohani saya ketika saya remaja dan merasa tidak punya bapak gitu ya, betul-betul nggak punya bapak. Saya merasa sedih gitu ya ketika semua orang pergi ke dalam ke acara yang konser gitu ya atau apa gitu, bapaknya datang gitu ya, dianterin papahnya, saya nggak punya gitu. Terus pembina rohani saya bilang, kamu punya bapak di surga yang siap kapanpun kamu mau, tinggal ngomong aja gitu kan, dan dia pasti hadir. Aduh, itu betul-betul sangat melegakan hati saya ya. Jadi saya tidak punya bapak di dunia ini, tapi saya punya bapak di surga. Itu yang membuat saya sepertinya gitu ya bisa kuat gitu ya, dan memang sampai sekarang tidak merasakan kehilangan figur ayah real gitu kan, karena saya punya ayah yang betul-betul ada gitu kan. Itu Pak Yohan terima kasih, Bu Desin terima kasih untuk yang ada di Sama-sama. sini.